Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang proposal usaha. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah tentang proposal usaha. Pengertian proposal usaha. Banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang proposal usaha. Proposal usaha atau business plan adalah selling dokumen yang mengungkap daya tarik dan harapan-harapan suatu usaha yang akan dibuka kepada penyandang dana potensial. Pengertian proposal usaha menurut Bigrave adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Sedangkan Heinrich Peter mengatakan bahwa dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha biasanya menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Berdasarkan beberapa pengertian proposal usaha di atas, dapat disimpulkan bahwa proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh perusahaan dalam menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai rencana usahanya. Sekarang kita lanjutkan tentang tujuan pembuatan proposal usaha. Dalam menyusun proposal usaha, tentunya pengusaha menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proposal itu harus dapat menggambarkan segala aspek yang berkaitan dengan usaha yang akan dibuka sehingga dapat menarik minat penyandang dana dan sumber lain yang akan diajak bekerja sama. Penyusunan usaha dapat dijadikan sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak lain. Begitu pentingnya proposal usaha, maka sebaiknya penyusunan proposal usaha harus murni dibuat oleh perusahaan itu sendiri dan tidak hanya sekedar menyalin proposal usaha milik orang lain. Ada beberapa tujuan mengapa pengusaha perlu menyusun proposal usaha. Antara lain yang pertama, untuk memperoleh bantuan modal dari investor atau penyandang dana. Ada kalanya pengusaha yang akan membuka usaha tidak dapat menyediakan modal sendiri sehingga membutuhkan bantuan modal dari investor. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang kinerja bisnis yang akan dijalankan kepada pihak luar. Dengan membaca proposal usaha, biasanya sudah dapat menggambarkan kemampuan pengusaha tersebut dalam mengelola usaha atau bisnisnya dan bagaimana operasional usaha yang dijalankan. Ketiga, dapat menjadi pedoman bagi pengusaha untuk tetap fokus pada tujuan dan target usahanya. Dalam proposal usaha tercantum lengkap tujuan, visi, misi, serta rencana usaha yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. Dan keempat, untuk mendapatkan kesempatan meraih keberhasilan. Dengan adanya proposal usaha, maka pihak luar mendapatkan informasi yang lengkap tentang usaha yang akan dibuka. Diharapkan adanya ketertarikan dari pihak luar untuk bekerja sama. Hal ini dapat menuntun pengusaha menuju keberhasilan. Kita lanjutkan untuk manfaat proposal usaha. Manfaat proposal usaha yang pertama adalah sebagai alat komunikasi dalam menggambarkan usaha yang akan dibuka secara menyeluruh kepada pihak lain. Yang kedua, sebagai alat pembanding antara kinerja usaha yang aktual dengan yang diperkirakan. Jadi di sini
bisa membantu pengusaha memahami persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial sehingga dapat dengan cermat membuat asumsi yang tepat tentang seberapa besar kesempatan untuk meraih sukses. Ketiga, untuk mengembangkan dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak luar. Keempat, untuk memperjelas keberadaan sumber-sumber dana dalam mengelola usaha karena keberadaan sumber-sumber dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan keterangan yang lengkap, jelas mengenai sumber dana dan kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi bank atau calon pemberi pinjaman sebelum memberikan pinjaman atau kredit. Untuk komponen proposal usaha, yang pertama adalah menetapkan jenis usaha yang akan dikembangkan. Jadi di sini kita harus menetapkan dulu apa jenis usaha kita. Yang kedua, operasional produksi. Dalam proposal usaha kita harus menjelaskan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk memproduksi, bagaimana memproduksinya, sampai barang itu siap untuk nantinya dijual. Ketiga, pemasaran produk. Di sini harus dijelaskan bagaimana produk ini nantinya akan kita pasarkan. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tidak akan lepas dari operasional perusahaan. Karena dengan sumber daya manusia ini usaha kita dapat kita jalankan. Selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Sebuah usaha tanpa adanya manajemen maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga manajemen di sini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha nantinya. Selanjutnya adalah permodalan atau finansial. Kita jelaskan di proposal usaha modalnya dari mana, kemudian modalnya berapa besar yang kita butuhkan, agar nantinya dalam melakukan suatu usaha bisa lebih jelas dan terarah. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Suatu usaha yang baik dan berhasil tentunya terlebih dahulu melakukan penelitian atas produk yang nanti akan dihasilkan. Sehingga dalam perjalanannya nanti bisa terus sampai usaha itu dapat berkembang. Selanjutnya adalah resiko yang dihadapi. Di sini dianalisis kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana nantinya kita akan mengatasi resiko-resiko tersebut. Selanjutnya aspek yuridis. Aspek yuridis di sini berkaitan dengan izin usaha. Karena tiap usaha itu lebih bagus kalau memang ada izin baik berupa dokumen perizinan seperti SIUP, NPWP, dan lain-lain. Kemudian analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di proposal usaha mungkin lebih baik kalau ada
analisis untuk dampak lingkungan. Jadi bagaimana usaha itu berjalan nantinya tidak akan menimbulkan masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin itu dulu untuk materinya. Nanti kita sambung untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.